Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya, menjelang awal tahun, muncul paranormal yang mulai meramal apa yang akan terjadi pada tahun selanjutnya. Tapi ternyata bukan hanya paranormal. Sekarang ini banyak bertebaran di media sosial, terutama YouTube, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan, lalu mulai bernubuat. Tahun depan akan terjadi ini dan itu. Mereka mengemas nubuat ini dengan klaim ini suara Tuhan atau mendapat penglihatan dari Tuhan. Sekarang bagaimana kita menguji apa yang mereka sampaikan itu? Apakah memang berasal dari Tuhan atau tidak? Bagaimana memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan bukanlah ramalan seperti yang dilakukan oleh paranormal? Ikuti penjelasan dalam video ini sampai selesai, supaya saudara benar-benar memahaminya. Pertama-tama, saudara, istilah ramalan yang kita pahami biasanya ada pada praktek perdukunan. Sedangkan nubuat adalah istilah yang Alkitab gunakan. Tapi saudara, bukan hanya dalam praktek perdukunan istilah ini digunakan, tapi juga dalam ilmu pengetahuan. Contohnya, ramalan cuaca. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah nubuatan itu berbeda dengan ramalan? Sekarang kita lihat definisi secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ramalan adalah menduga, menelaah. Jadi, dari kacamata praktek perdukunan, maka apa yang dilihat atau didengar melalui ritual tertentu atau tanpa ritual apapun, sifatnya adalah dugaan. Demikian juga pada ramalan cuaca, itu pun sifatnya dugaan. Sedangkan nubuat sendiri artinya ramalan. Jadi, ramalan artinya menduga, dan nubuat artinya ramalan. Kalau begitu, nubuat pun bisa diartikan menduga. Hanya saja diberikan keterangan sumber dari siapa nubuat dan diberikan kepada siapa. Nubuat bersumber dari Allah untuk manusia. Ini definisi secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana Alkitab mendefinisikan nubuat? Saudara-saudara, nubuat artinya firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh Nabi Tuhan untuk menyatakan kesalahan, memberi penghiburan, atau untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia mengenai peristiwa yang akan datang. Lihat ayat-ayat berikut ini. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos 3 ayat yang ke-7. Matius 13 ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Yeremia 23 ayat yang pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ayat yang berikut. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Saudara-saudara, dalam Alkitab bukan hanya nubuat yang disampaikan oleh Nabi Tuhan yang dikisahkan, tapi juga secara tegas bahwa ada juga nubuat palsu yang tentunya berasal dari nabi palsu. Untuk hal ini, Yesus memberi penegasan dalam ayat berikut.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Saudara-saudara, salah satu ciri dari nubuatan yang berasal dari Tuhan adalah bahwa nubuatan tersebut pasti digenapi. Sebagai contoh, nubuatan dalam sejumlah kitab di Perjanjian Lama mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Tapi saudara, Alkitab memberi ciri lain selain nubuatan yang pasti terjadi yang tidak mungkin dipisahkan dari siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan nubuatan yang pasti terjadi itu adalah Nabi Tuhan. Seorang yang disebut sebagai Nabi Tuhan itu tidak hanya dinilai dari nubuatannya yang pasti terjadi, tapi juga ajaran yang disampaikannya bersumber dari Allah. Makanya, ayat lain menegaskan bahwa apa yang disampaikan atau diajarkan dari seorang yang nubuatannya terjadi itu juga membuktikan identitas sebenarnya, apakah dia Nabi Tuhan atau Nabi palsu. Sekarang kita lihat ayatnya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, garis bawahi bahwa apa yang diberitahukan itu terjadi. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpi itu. Jadi, meskipun perkataannya terjadi, mujizatnya terjadi, nubuatannya terjadi, tapi ketika ajarannya mengajak untuk beralih dari Allah, maka itu jelas nabi palsu. Kita lanjutkan ayatnya. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berbakti pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berdasarkan ayat tadi, maka jelas bahwa ciri dari seorang nabi palsu adalah nubuatannya bisa saja terjadi, tapi ajarannya melenceng atau menyesatkan. Jadi saudara, kalau begitu, dapat disimpulkan bahwa definisi nubuat menurut kitab suci itu berbeda dengan definisi umum dari nubuat. Definisi secara umum, nubuat adalah ramalan, dan ramalan sifatnya dugaan atau tidak pasti. Sedangkan nubuat menurut kitab suci itu sifatnya pasti, bukan dugaan, pasti terjadi. Catatannya adalah jika nubuatan tersebut berasal dari nabi Tuhan. Karena nabi palsu, nubuatannya tidak selalu terjadi. Sekarang bandingkan juga dengan ayat berikut ini. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini? Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka.
Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 16. Sekarang saudara, bagaimana dengan mereka yang dikenal sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang menjelang awal tahun selalu memberikan ramalan atau dengan istilah mereka nubuatan berupa suara atau penglihatan dari Tuhan mengenai apa yang terjadi di tahun depan? Apakah memang benar bahwa Tuhan selalu berbicara kepada mereka mengenai apa yang terjadi tahun depan? Dalam hal ini, kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, isi dari nubuatan tersebut. Saudara-saudara, penting sekali Anda benar-benar memperhatikan isi dari nubuatan tersebut. Jika mereka mengatakan bahwa tahun depan keadaan dunia akan lebih susah dan akan terjadi kemerosotan moral, maka saudara harus tahu bahwa bukankah Alkitab sudah menyatakan bahwa keadaan dunia menjelang akhir zaman itu bukan lebih baik, tapi lebih buruk? Nubuatan seperti ini sudah ada dalam Alkitab. Lalu apa spesialnya nubuatan mereka? Jika apa yang mereka sampaikan hanyalah mengulang apa yang sudah Alkitab katakan. Yang berikut, jika isi nubuatannya adalah sebuah kejadian secara spesifik dengan menyebut nama tempat dan waktu, contohnya, pada bulan Februari kota Malang akan mengalami bencana alam yang hebat, maka saudara perlu melihat apakah kejadian tersebut terjadi sesuai dengan waktu dan tempat kejadian yang dinubuatkan. Jika tidak, maka nubuatannya palsu. Tapi jika benar, maka belum tentu juga nubuatannya itu berasal dari Tuhan. Karena ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Poin yang kedua, ajaran yang mengikuti setelah penyampaian nubuatan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ada di poin ini. Apa yang diajarkan setelah nubuatan disampaikan? Jadi saudara, tidak selalu apa yang disampaikan oleh seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan pasti benar. Apalagi bicara tentang nubuatan. Kita perlu mengujinya. Dan jika tidak sesuai, maka kita harus berani menolaknya. Meskipun nubuatan itu datang dari pendeta atau gembala Anda sendiri. Karena nubuatan yang tidak terjadi, itu berarti hanyalah ramalan. Hamba Tuhan itu bernubuat, sedangkan dukun itu meramal. Jadi, jika ada nubuatan yang tidak terjadi dari seorang yang dikenal sebagai hamba Tuhan, maka sebenarnya dia sedang menjalankan praktek perdukunan. Oleh karena itu, jangan menganggap dukun sebagai nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.